Selamat pagi, salam literasi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata pada topik 5, mata kuliah literasi dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap Yohana Vivitriani Sonya, NIM F430024104, kelas 3C, Program Studi PGSD, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan menceritakan tentang pemahaman baru apa saja yang telah saya pelajari mengenai literasi, kemudian pengalaman atau wawasan yang sudah saya miliki dan yang sudah saya pelajari pada topik ini, baik saat saya masih sekolah maupun pada saat mengikuti PPL 1 PPG Calon Guru, dan hal apa yang akan saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi. Baik, yang pertama, pemahaman baru setelah mempelajari topik 5. Setelah mempelajari topik ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana literasi tidak hanya mencakup tentang kemampuan membaca dan juga menulis, tetapi juga mencakup literasi numerik, digital, budaya, kewarganegaraan, dan finansial. Saya menyadari bahwa semua keterampilan ini saling berkaitan dan sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Selain itu, saya juga memahami bahwa pembudayaan literasi memerlukan keterlibatan komunitas dan dukungan orang tua agar anak-anak dapat mengembangkan kebiasaan membaca yang baik. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak secara holistik. Ada beberapa faktor pendukung dalam pengembangan kegiatan literasi. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, motivasi diri. Dan yang keempat adalah dukungan dari orang sekitar. Bagaimana cara mengembangkan kegiatan literasi? Kegiatan literasi dapat dikembangkan dengan cara memahami konsep 5T plus 1A, yaitu yang pertama, memahami tentang konsep 5T plus 1A agar pembelajaran literasi dapat efektif dan juga seimbang. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan konsep tersebut dalam setiap kegiatan literasi, baik itu membaca, menulis, dan berdiskusi tentang informasi-informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan-latihan yang berfokus pada setiap aspek 5T plus 1A dan meluangkan waktu untuk merefleksikannya sehingga dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. Selanjutnya, refleksi setelah mempelajari topik 5. Setelah mempelajari topik ini, saya semakin menyadari bahwa betapa besar pengaruh literasi terhadap kehidupan setiap orang, di mana literasi tidak hanya menjadi penunjang keberhasilan akademik, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih luas di dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan literasi, seseorang dapat mengakses informasi secara efektif, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keuangan, dan perencanaan masa depan. Literasi juga merupakan jendela menuju partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan keterampilan ini, saya dapat terlibat dalam kegiatan sosial, memahami isu politik, dan memberikan kontribusi nyata bagi komunitas. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, melainkan fondasi yang memberdayakan seseorang untuk berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui refleksi ini, memperkuat pemahaman saya bahwa literasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup, baik bagi individu maupun komunitas. Membudayakan literasi berarti membangun masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua orang.
Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman atau wawasan yang sudah saya miliki atau yang sudah saya pelajari terkait literasi dasar pada topik 5 ini. Berikut saya akan menceritakan pengalaman literasi saya pada saat saya masih sekolah. Pengalaman pertama saya mengenal dunia membaca dan menulis dimulai dari ajaran bapak saya, di mana beliau dengan sabar mengenalkan huruf-huruf alfabet satu persatu sambil menunjukkan gambar-gambar hewan sebagai contohnya. Pendekatan ini membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah diingat. Ketika saya masuk sekolah dasar, saya sudah bisa membaca dan menulis dengan cukup lancar. Pada waktu itu, saya sangat menyukai cerita fabel. Di sekolah, guru sering membacakan cerita tentang hewan yang penuh pesan moral. Sementara di rumah, saya antusias menonton dongeng hewan yang ditayangkan di televisi. Aktivitas-aktivitas ini membuat kosakata saya berkembang pesat, sekaligus menumbuhkan kecintaan saya terhadap cerita. Bapak saya juga turut mendukung minat saya dengan membelikan buku-buku dongeng dan fabel. Sepulang sekolah, membaca buku-buku itu bersama beliau menjadi rutinitas yang saya tunggu-tunggu. Momen tersebut bukan hanya mempererat hubungan kami, tapi juga semakin memupuk rasa cinta saya pada dunia literasi. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman pada saat saya melaksanakan PPL 1, di mana saat melaksanakan PPL 1 di SD Negeri 29 Pontianak Kota, saya mengintegrasikan materi warisan budaya Pontianak pada mata pelajaran IPAS ke dalam kegiatan literasi. Saya memulai dengan mengenalkan ikon budaya seperti tugu katulis jiwa dan upacara robo-robo melalui buku dan juga gambar. Setelah itu, peserta didik membaca dan mencatat informasi penting, lalu membuat rangkuman singkat tentang budaya Pontianak. Kegiatan ini membantu meningkatkan keterampilan menulis mereka. Kami juga melakukan aktivitas berbagi cerita tentang pengalaman pribadi dengan budaya lokal, seperti menghadiri festival atau mengunjungi tempat bersejarah. Peserta didik sangat antusias berbagi cerita yang membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan di akhir, mereka menulis cerita pendek yang menghubungkan budaya Pontianak dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kegiatan literasi membantu memperkuat pemahaman budaya, sekaligus mengasah keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Selanjutnya, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk membudayakan literasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong peserta didik untuk berkembang. Saya akan mengintegrasikan literasi ke dalam semua mata pelajaran, sehingga setiap pembelajaran tidak hanya membantu peserta didik memahami materi, tetapi juga melatih mereka membaca, menulis, dan berpikir kritis. Saya juga ingin meningkatkan literasi digital dengan membekali peserta didik keterampilan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Melalui penggunaan aplikasi pembelajaran, sumber daya digital, dan proyek berbasis teknologi, saya berharap mereka dapat menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, saya berencana menghadirkan kegiatan yang menyenangkan, seperti membaca cerita bergambar, membuat pojok baca di kelas, dan mengadakan program tukar buku, di mana peserta didik dapat saling berbagi rekomendasi bacaan favorit. Saya memahami bahwa pembudayaan literasi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, saya akan melibatkan orang tua dan masyarakat melalui kegiatan seperti workshop, literasi keluarga, kerjasama dengan perpustakaan lokal, dan program komunitas membaca. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap sumber daya literasi, baik melalui buku fisik maupun teknologi digital. Saya percaya bahwa akses yang inklusif akan memberikan peluang belajar yang sama bagi setiap peserta didik. Tujuan saya adalah menjadikan literasi sebagai keterampilan penting dalam kehidupan peserta didik. Dengan literasi,
Saya ingin mereka tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang kritis, kreatif, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya adalah harapan saya ketika nanti berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Harapan saya ketika berkontribusi dalam pembudayaan literasi adalah agar literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kesadaran sosial di kalangan peserta didik. Saya ingin literasi menjadi jembatan yang membantu mereka berpikir secara logis, menganalisis informasi secara mendalam, serta memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Saya berharap dapat membantu peserta didik menemukan kebiasaan membaca yang menyenangkan, sehingga membaca menjadi aktivitas yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Selain itu, saya ingin menanamkan pentingnya informasi yang akurat, sehingga mereka mampu memilah dan memahami informasi secara kritis di era digital yang penuh dengan arus data. Saya juga ingin membekali peserta didik dengan keterampilan menggunakan teknologi secara bijak, memanfaatkan alat digital untuk belajar, berkreasi, dan berbagi ide. Dengan begitu, mereka tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi di tengah masyarakat yang terus berkembang. Baik, demikianlah presentasi saya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.